Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita bertemu kembali di perkuliahan kita pemrograman web dengan topik pengantar PHP ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa dalam membangun sebuah website itu kan kita mengenal dua sudut pandang. Yang pertama dari sisi klien atau biasa kita sebut sebagai client side, dan yang kedua adalah dari sisi server atau biasa kita sebut sebagai sebuah server side. Nah, untuk yang client side sudah kita bahas ya minggu sebelumnya, yaitu dengan menggunakan bahasa HTML, CSS. Nah, untuk yang server side ini kita akan menggunakan bahasa PHP untuk programmingnya. Oke, sebelum kita membahas mengenai PHP secara teknis, saya akan menjelaskan sedikit mengenai PHP. Jadi, PHP dia adalah sebuah bahasa pemrograman ya untuk membangun sebuah website yang bersifat dinamis dan interaktif. Nah, kenapa kok kita bilang dia merupakan sebuah website yang dinamis dan interaktif? Karena di dalam website yang nanti akan kita bangun ini sudah terdiri dari beberapa fungsi-fungsi yang nanti bisa kita jalankan secara penuh seperti layaknya sebuah aplikasi gitu ya. Berbeda hanya kalau misalnya kita menggunakan HTML dan CSS, karena HTML dan CSS itu kan dia lebih ke tampilan dan juga layout, dan saat di sana ada sebuah fungsi itu dia masih belum bisa berjalan karena masih belum kita masukkan beberapa fungsi yang nanti akan kita programmingkan dalam bahasa PHP. Jadi dengan adanya sebuah bahasa PHP ini kita bisa membangun sebuah website yang bersifat dinamis dan interaktif. Oke, kemudian PHP diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. Dia merupakan sebuah bahasa yang bisa memiliki isi yang berbeda tergantung dari konteks penggunaan yang akan kita implementasikan dalam sebuah website. Kemudian juga dia bisa melakukan antarmuka dengan service lain. Jadi misalnya dia bisa kita hubungkan dengan database, kemudian email, XML, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa menjalankan sebuah file PHP, ini kita harus menjalankannya pada sebuah server khusus ya, dan dijalankan pada sebuah web server. Berbeda dengan HTML kemarin. Kalau HTML itu kan dia cukup kita buat misalnya nih di dalam sebuah folder kita punya sebuah file HTML, misalnya index.html. Nah, itu tinggal langsung kita jalankan di web browser saja, dia sudah bisa menampilkan apa yang sudah kita buat sebelumnya. Tapi kalau PHP, ini kita harus menjalankan di servernya dulu. Jadi di lokal server yang nanti akan kita gunakan, itu harus kita jalankan dulu, kemudian baru kita bisa mengakses file PHP tersebut. Oke, PHP sendiri dia merupakan bahasa pemrograman yang mirip dengan bahasa C, Java, dan juga varian bahasa turunan C lainnya ya. Hanya sebuah bahasa PHP ini dia diciptakan untuk memberikan sebuah website dan juga fungsi yang menjadikannya sebagai sebuah program komputer yang bersifat dinamis. Karena di dalamnya kita bisa membuat algoritma dan juga logika dalam fungsi pemrograman. Oke, kemudian, nah ini tadi kita berbicara mengenai server ya, server lokal. Kita bisa menggunakan XMPP yang mana dia merupakan sebuah aplikasi web server yang terintegrasi. Jadi saat kita ingin mengakses sebuah file PHP yang kita buat, maka kita harus mengaktifkan dulu lokal servernya. Nah, yang bisa teman-teman persiapkan untuk bisa membuat sebuah aplikasi website dengan bahasa PHP ini adalah kita butuh menginstal beberapa hal. Jadi yang harus kita perlukan pertama adalah terkait dengan kita harus memiliki sebuah komputer dengan sistem operasi seperti Windows, Mac, ataupun Linux.
Kemudian kita juga harus punya sebuah perangkat lunak web server. Kemudian kita juga harus punya software PHP, dapat di-download di php.net. Kemudian untuk lingkungan database-nya, nanti kalau kita menggunakan database, kita bisa menggunakan MySQL database server. Teman-teman juga dapat mendownloadnya di http://mysql.com. Kemudian juga kita butuh yang namanya editor teks seperti Notepad atau Notepad++, atau yang lainnya. Kita juga bisa menggunakan Adobe Dreamweaver atau editor script PHP lainnya. Jadi kita akan menuliskan script kita di dalam text editor tersebut. Kemudian selain itu kita juga membutuhkan web browser. Nah ini pasti ya. Jadi saat kita ingin mengakses file website kita harus menggunakan web browser seperti yang dilakukan dengan menggunakan bahasa HTML dan CSS kemarin. Kita bisa menggunakan Internet Explorer, kemudian Mozilla Firefox, kemudian Google Chrome, Opera, dan lain sebagainya. Terus juga teman-teman bisa mendownload yang namanya sebuah buku petunjuk penggunaan PHP ya, atau PHP manual. Biasanya banyak kayak semacam dokumentasi penggunaan dari bahasa pemrograman ini. Teman-teman bisa download di php.net/download-docs.php. Di sana juga ada beberapa kayak semacam mulai dari proses instalasi awalnya bagaimana, kemudian sampai ada beberapa contoh-contoh studi kasus yang bisa teman-teman pelajari. Oke, di dalam memprogram sebuah website dengan menggunakan bahasa PHP, sebenarnya dia merupakan sebuah script PHP ya, yang disimpan sebagai sebuah plain text yang memungkinkan script PHP tersebut dapat ditulis di hampir semua text editor seperti Notepad, WordPad, Dreamweaver, dan text editor yang lainnya. Nah, untuk bisa membuat sebuah script PHP, kita bisa menuliskannya di halaman yang terpisah. Jadi kita bisa membuat sendiri file misalnya latihan.php, kemudian file tersebut nanti bisa dipanggil di halaman HTML atau di file HTML yang kita buat. Atau kita juga bisa langsung memasukkan script PHP tersebut di dalam HTML atau file HTML yang sudah kita buat sebelumnya. Tapi tetap untuk file HTML tersebut itu bisa dijalankan oleh server ya. Jadi kita harus mengaktifkan dulu lokal servernya, baru dia akan bisa dieksekusi sebelum dikirim ke web browser. Jadi walaupun kita membuatnya di dalam satu file yang sama dengan HTML, jika kita tidak menjalankan lokal servernya dulu, maka yang hanya bisa dibaca oleh web browser itu hanyalah yang file HTML-nya saja. Sedangkan yang file PHP dia tidak akan bisa terbaca. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Kalau kita misalnya ya, file yang akan kita buka itu hanya terdiri dari file HTML saja atau halaman statis, maka server hanya langsung mengirimkan file HTML yang diminta oleh si klien tadi. Jadi klien melalui web browser dia meminta dokumen HTML via HTTP, kemudian si web server dia akan memberikan kode HTML atau file HTML-nya kepada si klien melalui HTTP juga yang akan ditampilkan di sebuah web browser. Nah, tetapi saat si klien meminta file PHP, maka si server dia akan membaca file, kemudian dia akan menjalankan kode script PHP yang ada di dalamnya, kemudian baru mengirimkan hasilnya ke browser. Jadi yang akan ditampilkan di browser itu ya script PHP dan juga kode HTML yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, dia berbeda dengan yang HTML tadi ya. Kalau yang HTML tadi kan dia bisa langsung ditampilkan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada script yang error atau yang mungkin tidak bisa dijalankan oleh browser, maka yang akan diterima oleh si klien itu ya
file atau website dalam bentuk dokumen HTML saja. Dan yang script PHP-nya itu nanti akan ada keterangan di halaman tersebut, misalnya script error atau PHP error di bagian mananya. Jadi dia tidak akan bisa membaca script yang masih error tersebut. Oke, nah bagaimana kita bisa menuliskan sebuah script PHP? Jadi dia dituliskan dengan cara yang sama seperti pada saat kita menggunakan bahasa pemrograman yang lain ya. Jadi dia harus ditandai dengan tanda pembuka dan tanda penutup. Oke, nah karena PHP dia berjalan bersama dengan HTML, maka kita juga menggunakan sebuah tag sebagai penanda. Tag-nya itu bisa kita buat dengan tanda kurung siku buka tanda tanya, kemudian statement PHP yang ingin kita tuliskan apa, kemudian jangan lupa kita tutup dengan tanda tanya kurung tutup siku. Atau bisa juga kita tuliskan dengan format kurung buka siku tanda tanya PHP, kemudian statement PHP-nya apa, baru kita akhiri dengan penutup di bawahnya. Atau bisa juga dengan yang contoh yang script language ini, atau dengan menggunakan kurung buka siku persentase. Ini juga bisa kita tuliskan dengan berbagai cara seperti ini. Cuman yang biasanya yang paling umum digunakan itu adalah yang nomor 1 sama yang nomor 2. Oke, saat pertama kali kita akan membuat sebuah website dengan menuliskan sebuah script PHP, itu kita bisa menuliskannya dengan 2 cara ya. Jadi cara yang pertama adalah kita bisa menuliskan si script PHP ini di dalam file HTML yang sama. Jadi kita embedkan istilahnya. Misalnya ini kita punya file HTML ya. Jadi ada tag HTML, kemudian ada header, title-nya adalah PHP test, kemudian di bagian body, nah ini bisa kita masukkan script PHP-nya ya. Di mana pada script PHP-nya itu misalnya kita ingin menampilkan hello world. Nah, jadi kita bisa menuliskannya seperti ini. Atau cara yang kedua adalah kita bisa membuatnya di file yang terpisah. Jadi kita bisa membuat satu file sendiri, file PHP yang langsung berisi misalnya seperti ini. Kemudian nanti di dalam sebuah file HTML yang kita buat sebelumnya, itu tinggal kita panggil si file PHP tersebut. Oke, kemudian ada kalanya kita sebagai seorang programmer ya, itu kan jika ada beberapa script yang mungkin tidak kita butuhkan, itu kan biasanya sering kita abaikan. Nah, sama seperti bahasa pemrograman yang lain, kita juga bisa memberikan semacam komentar agar apa yang kita tuliskan di dalam script tersebut itu tidak bisa dieksekusi. Nah, ada 3 cara dalam sebuah bahasa PHP untuk bisa menuliskan komentar, yaitu kita bisa menggunakan ini slash bintang, kemudian jangan lupa ditutup dengan bintang slash. Nah, ini sesuai untuk komentar yang banyak baris gitu ya. Jadi misalnya kita punya 10 baris atau 20 baris, nah itu nanti kita bisa menggunakan ini slash bintang, kemudian nanti kita tutup dengan bintang slash. Atau kalau misalnya kita hanya ingin membuat dalam satu baris saja, jadi misalnya dalam satu baris itu ingin kita jadikan sebagai sebuah komentar saja, kita bisa menggunakan double slash seperti ini atau tanda pagar. Maka isian di setelahnya tanda tersebut dia akan dianggap sebagai sebuah komentar dan tidak akan bisa dieksekusi di dalam website tersebut.